Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 29 September 2024. Hari Minggu biasa ke-26. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43. Lanjutkan 45 dan 47 sampai 48. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Saudaraku terkasih, kita sebagai manusia cenderung untuk mengkotak-kotakan sesamanya berdasarkan agama, berdasarkan daerahnya, politik, ekonomi, sukunya, dan banyak lagi yang kita buat. Kita cenderung mengkategorikan sesamanya di dalam kelompok kami dan kelompok mereka. Sering juga muncul sikap curiga, berpikir negatif terhadap sesama kita. Ini yang menimbulkan masalah. Karena menganggap kelompok kami adalah yang paling baik dan pada kelompok yang lain tidak. Dalam bacaan pertama bilangan diceritakan pada kita bagaimana Allah meringankan tugas Musa dengan menyuruh memilih 70 orang tua-tua Israel untuk membantu dalam tugas kepemimpinannya. Mereka dilantik secara resmi, namun ada dua yang tidak hadir, yakni Eldad dan Medad. Tapi mereka juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan. Peristiwa ini agaknya membuat Yosua, membantu terdekat Musa, kecewa, sehingga ia mempengaruhi Musa untuk tidak mengizinkan keduanya berbicara atas nama Allah. Akan tetapi Musa menjawab, akan semakin baik kalau makin banyak orang di antara umat mendapat roh Allah, sehingga tugas dan tanggung jawab semakin lebih ringan. Saudaraku terkasih, Markus dalam bacaan Injil yang juga menggambarkan betapa tidak bersahabat sikap para murid terhadap orang yang berada di luar kelompok pengikut Yesus yang bisa mengusir setan demi nama Yesus. "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dengan namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Para murid tidak dapat mengerti mengapa orang di luar kelompok mereka melakukan sesuatu atas nama Yesus. Yohanes dan kawan-kawannya protes karena mengira persekutuan dengan Yesus adalah monopoli mereka. Tidak boleh ada orang lain yang masuk dalam persekutuan dengan Yesus itu. Mereka berpikir hanya merekalah yang mempunyai keistimewaan dan mujizat. Namun Yesus mengatakan pada mereka yang menarik bagi saya, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku
dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan aku, ia berada di pihak kita. Saudaraku terkasih, dua kisah ini mengajarkan pada kita bahwa baik Musa maupun Yesus mengajarkan pada kita agar kita harus terbuka hati pada semua orang yang berbuat dan berniat baik. Terbuka hati pada siapapun. Kita tidak punya hak untuk melarang orang yang berbuat baik. Yesus dan Musa menunjukkan sikap menghargai, menghormati, mendukung setiap orang yang berbuat baik, siapapun dia. Bahkan Paus Fransiskus mengingatkan kepada kita semua sebagai orang Katolik, membuka hati untuk membangun persaudaraan dengan siapapun juga. Berbuat baik itu hak setiap orang. Bukan hanya monopoli murid-murid Yesus. Di luar itu juga bisa melakukan perbuatan baik. Namun kita seringkali belum siap untuk menerima bila orang lain berbuat baik. Seringkali kita berpikir negatif tentang orang itu. Tentang sesama kita yang berbuat baik. Kadang kita iri dengan mereka yang berbuat baik. Kita merasanya kelompok kita, hanya agama kita yang bisa berbuat baik. Sikap Yesus dalam Injil hari ini jelas mengatakan bahwa orang-orang itu dan mereka adalah satu dalam perjuangan melawan kejahatan. Jika mereka juga berjuang melawan kejahatan dan memajukan kebaikan, maka mereka adalah satu. Saudaraku terkasih, banyak kejahatan dan permusuhan terjadi dalam kehidupan kita karena orang menganggap diri dan kelompoknya baik dan lebih benar dari yang lain atau kelompok lain. Padahal kalau manusia bisa mengakui bahwa kebaikan dan kebenaran juga bisa ada dalam kelompok lain, percaya, damai itu ada. Maka mari kita belajar bersama untuk saling menghargai, saling menghormati, membuka hati untuk siapapun yang punya perbuatan baik dan berniat baik. Karena dengan cara itu kita menciptakan kedamaian, sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.